inflasi yang terkendali ya, Iya. tapi ada bahan pokok ya, beras, Hmm. gula begitu itu sekarang lagi naik. Nah, di sini pentingnya bantalan namanya untuk menjaga daya beli begitu. Oke. Saya rasa belanja ke sektor-sektor yang langsung berimpact kepada menjaga daya beli masyarakat itu harus dipercepat ya. Terus Hmm. kemudian yang kedua, dalam konteks untuk mengakselerasi perekonomian, tentu saja mendorong ya belanja untuk proyek strategis nasional itu juga penting ya, karena Oke. ini kan punya impact kepada ekonomi begitu. Cuma memang karena PSN ini terlalu banyak, ya menurut saya banyak sekali sehingga harus juga diprioritaskan pada katakanlah rencana-rencana yang kira-kira nanti langsung punya dampak ke ekonomi begitu. Oke. Berarti memang itu harus tetap, sesuai planning pemerintah. Kalau kita lihat kan memang beberapa PSN yang sedang digenjot juga. Sementara dari sisi belanja negaranya, kalau Anda melihat keseimbangan yang seperti saat ini bagaimana begitu? Karena keseimbangan primernya sendiri kan surplusnya 422,1 triliun ini tadi sudah disampaikan Bu Sri Mulyani. Ya, adanya keseimbangan primer ini juga salah satu bagian menurut saya juga hal yang bisa memberikan confidence ya kepada terutama kepada pasar, karena ketika keseimbangan primernya surplus ini rentanitas katakanlah ya dari sisi eksternal terutama ini bisa kita katakanlah redam ya dengan Hmm. posisi keseimbangan primer yang surplus tadi begitu. Tetapi Ya. harus kita juga lihat bahwa bagaimanapun sebetulnya berbagai macam surplus-surplus ini baru akan punya manfaat kalau APBN ini memang bisa mendorong perekonomian, karena Oke. indikator utamanya nanti tetap bagaimana apakah perekonomian kita mampu mencapai target atau tidak di tahun ini begitu. Saya Hmm. rasa lebih ke situ sih untuk bisa melihat apakah surplus ini punya manfaat Nah, besar gitu ya betul. kepada ekonomi begitu. Nah, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ini ya, Mas Iko, realisasi dari belanjanya seperti apa? Karena baru target sekitar 54,7% begitu ya, dan kita akan lihat apakah masih bisa digenjot lagi atau tidak. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan realisasi dari surplus APBN kita di tahun 2022 dan 2023, tepatnya di bulan Agustus. Kita akan cermati dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan surplusnya berapa saja. Baik, kita lihat untuk Agustus 2022 pendapatan negara di 1.764,6 triliun, kemudian di tahun 2023 ini naik menjadi 1.821,9 triliun, sementara untuk belanja negara juga mengalami kenaikan dari 1.656,8 triliun naik menjadi 1.674,7 triliun rupiah. Demikian juga dengan surplus APBN di tahun 2023, tepatnya di bulan Agustus juga mengalami kenaikan 147,2 triliun berbanding dengan 107,9 triliun di bulan Agustus 2022 lalu. Berikutnya kita akan cermati dari defisit APBN di tahun 2020 tercatat sekitar 953 triliun rupiah, 2021 775 triliun, di tahun lalu 464 triliun, sementara proyeksi tahun ini 486 triliun rupiah untuk defisit APBN kita. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Baik, Mas Eko, kita akan lanjutkan kembali. Nah, lantas bagaimana dengan tadi realisasi belanja negara yang benar-benar bisa dimanfaatkan juga untuk mendorong perekonomian? Nah, kira-kira strateginya masihkah bisa dikejar sampai dengan akhir tahun ini? Oke, ya kalau melihat surplus seharusnya bisa ya Mas Hmm. Pras ya. Dan ya sebenarnya tadi di infografis itu menyatakan sampai akhir tahun tetap akan defisit ya, 484 triliun tadi begitu. Lebih rendah daripada yang direncanakan begitu. Tapi Hmm. secara umum karena posisi kita itu sebenarnya pendapatan juga cukup kencang ya, menurut saya sih masih ada ruang-ruang untuk bisa mendorong perekonomian begitu. Jadi walaupun memang konteksnya mungkin lebih ke strategi bertahan ya dalam konteks ketidakpastian global saat ini, tetapi Oke. beberapa sektor menurut saya memang perlu tetap didorong begitu. Misalkan katakanlah berbagai macam insentif untuk industri ya itu menurut saya juga penting untuk katakanlah dioptimalkan begitu. Eh,
ya ada yang arahnya ke industri hijau, ada yang ke arah berbagai macam ya, jadi ke aspek-aspek padat karya begitu. Nah itu harus bisa didorong ya. Saya rasa itu masih ada gitu kesempatan itu. Terus yang kedua yang mungkin juga urgent adalah bagaimana kemudian daerah bisa lebih mengoptimalkan ekonominya begitu. Karena sebetulnya kan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini topangannya juga daerah-daerah kan yang ada di Indonesia begitu. Nah ini berarti pemerintah jangan hanya berfokus bagaimana mengeksekusi belanja pemerintah pusat begitu, tapi juga memperhatikan bagaimana akselerasi yang terjadi di belanja-belanja yang dilakukan melalui dana transfer ya, yang kemudian dieksekusi oleh masing-masing daerah tersebut begitu. Harus Memang dipastikan gitu ya, mereka punya ya. impact ke ekonomi daerah masing-masing begitu. Betul, kalau kita lihat memang fokus pemerintah kan sekarang membangkitkan ekonomi dari daerah begitu ya. Tapi Anda melihat realisasinya seperti apa? Kita tahu juga memang transfer daerah terus berlangsung begitu. Tapi apakah sudah efektif untuk membangun ekonomi yang berbasis UMKM kalau kita lihat belakangan ini? Kemudian pengembangan kawasan-kawasan ekonomi baru yang kemarin sempat hangat juga di Rempang dan lain-lain begitu Mas Eko. Ya, kalau kita bicara sejauh ini dengan capaian pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5% sebetulnya ya belum optimal begitu. Oke. Artinya strategi-strategi ini belum cukup optimal begitu. Mungkin karena ada kendala-kendala ya, misalkan kayak bagaimana ya daerah ini kan juga ada keterbatasan SDM begitu ya, terus kemudian juga kecepatan dari dana transfer itu sendiri ya kepada Yes. daerah-daerah begitu. Problematikanya memang banyak ya, tapi memang harus tetap diupayakan bagaimana kemudian ekonomi Indonesia itu juga tumbuh lebih banyak juga ditopang oleh daerah-daerah yang semakin tumbuh begitu. Ya, Anda katakan juga salah satu belanja negara terbesar adalah non-kementerian lembaga ya. Tercatat sekitar 589,1 triliun begitu. Pos-pos ini tadi untuk subsidi, kemudian ada juga insentif pembangunan perumahan dan lain-lain. Apakah memang ini cukup efektif begitu untuk bisa membangkitkan perekonomian masyarakat, kemudian daerah-daerah yang ujung-ujungnya perekonomian nasional juga yang akan ditopang ini Mas Eko? Iya, kalau bicara soal ini ya belanja non KL ini, jadi secara umum sebetulnya upaya-upaya pemerintah untuk memberikan subsidi, terus kemudian juga kompensasi dan berbagai macam anggaran-anggaran yang sifatnya lebih kayak semacam intervensi ya terhadap berbagai aktivitas ekonomi, ini sebetulnya adalah lebih ke stimulus ekonominya saja. Harapannya setelah itu sektor swastanya itu bergerak lebih kenceng begitu. Nah, kalau kemudian yang terjadi sebetulnya pertumbuhan kita ya masih sekitar 5%-an, atau masih di bawah target dari 5,3 tahun ini, ya berarti masih ada inoptimalisasi ya di dalam mendorong tadi ya non KL itu. Tapi memang ya saya juga menyadari bahwa ini kan sebetulnya sifatnya adalah lebih kepada bagaimana aktivitas ekonomi itu dihasilkan ya. Jadi Oke. katakanlah sebagian besar tadi kan kompensasi, misalkan subsidi kompensasi ya ini sekedar bayar aja kira-kira gitu ya dari yang pelaksanaan sebelumnya kan begitu, setelah diaudit BPK kemudian dibayar oleh Kementerian Keuangan, sebetulnya Oke. hanya konteksnya begitu sih gitu aja. Tapi secara umum ya kalau kita lihat ini nanti arahnya kepada dengan subsidi tadi ekonomi bisa menggeliat lebih kenceng ya kira-kira begitu. Ya, masalahnya dari belanja negara tadi untuk non kementerian lembaga itu sudah tepat sasaran atau belum nih Mas Eko? eh Kalau dibilang tepat sasaran ukurannya itu lagi ya, sejauh mana bisa menumbuhkan ekonomi sesuai dengan target gitu. Oke. Begitu kita lebih rendah dari target, itu pada posisi itu pasti ada yang belum tepat sasaran kan begitu. Karena kan sebelum ini Oke. sudah dihitung semua kan. Iya, iya. Setiap rupiah yang akan dikeluarkan untuk belanja itu sebenarnya sudah disimulasikan ya oleh pemerintah begitu. Nah dari situ ya sudah kelihatan begitu. Walaupun memang tidak selalu presisi ya, karena ini dinamika globalnya juga menurut saya tekanannya semakin kuat ya Mas Pras ya. Jadi Iya. terasa baru-baru ini misalkan ya di Amerika suku bunganya juga masih tinggi, inflasinya juga trennya kembali naik sedikit begitu ya. Terus Iya, iya. kemudian China sebagai mitra dagang utama kita juga penurunannya cukup besar ya di pertumbuhan ekonomi begitu. Dan kita tahu realisasi dari belanja pemerintah pusat ini lebih banyak di wilayah DKI Jakarta. Seberapa efektif juga dan seberapa luas multiplier efeknya kita bahas nanti di segmen berikutnya Mas Eko. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik
pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Mas Eko, kita lanjutkan kembali. Lantas bagaimana dengan belanja pemerintah pusat begitu yang sebagian besar berada di wilayah DKI Jakarta? Seberapa kuat juga ini memberikan dampak ya terhadap daerah-daerah lain? Iya, ya ini mungkin kaitannya dengan apa istilahnya ya, kontribusi kalau di per daerah begitu memang DKI ini memang menjadi kontributor paling besar ya dalam perekonomian nasional begitu karena dengan Yes. bingar-bingar dan dinamika ekonominya yang sangat dinamis begitu. Sehingga ya kalau kemudian terrefleksikan juga begitu ya dari anggaran ya kalau anggaran pusat pasti eksekusinya dari Jakarta begitu kira-kira begitu. Tapi kalau apakah ini kemudian secara umum sih memang terlalu terpusatnya di Jakarta tentu kurang optimal ya bagi upaya untuk mendistribusikan kue ekonomi begitu. Oke. Tapi memang harus diakui selama ini memang ya yang banyak tersedia apa-apa kan ada di pusat ibu kota begitu. Jadi kadang-kadang juga apa istilahnya ya katakanlah ya vendor-vendor besar kira-kira begitu ya. Oke. Walaupun mungkin kegiatannya ada di daerah tetap aja kantor pusatnya di Jakarta. Baik, baik. Konsekuensinya uang juga mengalir ke Jakarta lagi kan tidak muter di daerah kira-kira gitu. Oke, Itu oke, yang oke. yang terjadi sejauh ini ya. Jadi memang pemusatan ekonomi di DKI ini memang lama-lama memang harus kita geser begitu ya. Tapi ya menurut saya sih tidak cukup hanya dengan membangun IKN ya. Yes. Karena yang lebih diperlukan sebenarnya kutub ekonomi pertumbuhan ekonomi baru itu ya kawasan-kawasan industri yang di luar DKI ini begitu ya di daerah-daerah itu di luar Jawa itu yang harus juga lebih diaktifasi untuk memastikan nanti pertumbuhan ekonomi itu lebih menyebar begitu. Dan Oke. ini sebetulnya peran anggaran juga penting begitu untuk mengeksekusi di masing-masing daerah itu tadi. Gitu. Iya, dan belakangan ini kan pemerintah sudah memfokuskan kepada wilayah Indonesia Timur ya untuk pembangunan ekonomi baru. Nah, apakah juga ini memberikan kontribusi yang sudah cukup nyata begitu terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional? Ya, kalau secara nasional sepertinya belum ya. Memang ada beberapa daerah yang kemudian ekonominya meningkat pesat begitu karena mungkin ada hilirisasi, ada beberapa investasi yang tadinya tidak ada di daerah tersebut begitu. Oke. Tapi secara umum kalau dibandingkan antara Jawa dengan daerah-daerah pulau lain di luar Jawa tetap ya Jawa itu masih dominan ya. Hampir 60% ya masih ekonomi berpusat di Jawa. Terus kemudian kalau dibedah lagi ya Iya. sebagian besar uang itu muternya di Jakarta begitu. Baik, dan tahun 2024 ini tahun depan begitu, tahun terakhir dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional begitu. Anda melihat bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam jangkar RPJMN ini begitu? Apakah juga PSN akan menjadi fokus pemerintah untuk diselesaikan mengingat tahun depan juga akhir dari pemerintahan ini? Ya, karena ini RPJMN pamungkas ya, atau Oke. terakhir begitu. Saya rasa memang fokus ke penyelesaian PSN itu akan menjadi target utama pemerintah begitu. Kenapa? Ini kan ibaratnya ya memang dirancang di periode Pak Jokowi begitu ya terkait dengan program strategi nasional ini begitu. Tapi tentu saja karena ini banyak PSN ini pasti harus ada focusing ya bagaimana memastikan yang kira-kira memang bisa dieksekusi secara cepat dan juga memiliki impact ekonomi. Kalau menurut saya ukurannya harusnya itu begitu. Jangan hanya kemudian melihat dari sisi quote and quote selebrasinya ya. Jadi kadang-kadang kan yang diutamakan kawasan-kawasan yang katakanlah menggunakan nuansa-nuansa pariwisata semacam itu ya. Jadi mendorong pariwisata dan lain. Itu bukan berarti itu nggak penting. Cuma posisi hari ini sebetulnya problem ekonomi utama kita itu ada di industrialisasi. Jadi kalau menurut saya PSN yang harus lebih didorong, lebih dipercepat itu yang langsung bisa mengakselerasi sektor industri ya atau punya daya dukung yang kuat ya untuk konektivitas ya kelancaran logistik dan lain-lain di sektor industri begitu. Oke, nah lantas apakah itu bisa dikebut dengan menggunakan dana surplus APBN kita misalnya? Ya sebenarnya tidak perlu ngebut juga ya karena kan sebetulnya pada akhirnya kan bukan bangunannya sendiri atau infrastrukturnya sendiri yang sangat harus dipercepat gitu ya. Tapi juga manfaat ekonomi setelah keberadaan dari PSN-PSN ini kan begitu. Oke. Jadi ya menurut saya sih berkembang secara natural itu oke. Toh pada akhirnya juga nanti ini kan
rancangan besarnya kan juga dari pemerintah ya. Saya yakin juga di pemerintahan selanjutnya itu akan juga dieksekusi lagi gitu kan, karena ini kan sebuah apa ya, kesinambungan begitu ya dari pemerintahan ke pemerintahan yang baru, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan begitu. Baik. Asal kemudian memang PSN ini dikerjakan secara baik ya. Jadi jangan juga terbengkalai. Oke, dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang APBN tahun 2024 begitu, target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%, inflasi 2,8%. Menurut Anda ini moderatkah untuk tahun depan? Ya, saya rasa ini kalau saya bisa katakan ya realistis namun tidak akseleratif ya. Jadi biasanya kan So-so kalau di aja ya. akhir-akhir periode harusnya cukup akseleratif ya, targetnya harus bisa lebih tinggi kan sebagai pemuncak ya, istilahnya kinerja itu ya harusnya pemerintah punya target yang lebih kira-kira quote and quote ya ambisius, kira-kira begitu ya. Iya. Nah, tapi dengan pertumbuhan ekonomi 5,2% targetnya ini ya seperti ini memang sangat moderat, tapi ya realistis gitu melihat tantangan globalnya begitu. Tapi kan kalau kita bicara ke belakang lagi, tadi ada konteks surplus ya, ternyata sampai bulan Agustus APBN kita surplus, harusnya juga kalau ini memang situasinya cukup stabil permanen ya tahun depan harusnya lebih bisa memanfaatkan potensi-potensi surplus semacam ini, Mas Pras, begitu. Oke, nah itu dia. Inflasi sih ya, saya rasa sih itu masih dalam range ya dari target kita begitu. Nah, kira-kira misalkan tercapai tidak surplus yang berkelanjutan sampai dengan akhir tahun, kemudian berlanjut sampai dengan 2024, dan tantangan APBN-nya sendiri seperti apa nih ke depan? Oke, kalau surplus saya rasa enggak ya. Kalau sampai akhir tahun pemerintah sendiri sudah merencanakan defisit ya. Tadi Iya. sekitar 4,486 triliun kira-kira begitu ya. Yes. Sehingga pada ujungnya nanti kemungkinan besar tetap akan defisit ya karena banyak pengeluaran di triwulan keempat. Oke. Tapi tahun depan menurut saya ketika kemudian kita mengalami 2023 ini sampai Agustus adalah surplus, nah tahun depan kan perencanaannya harus bisa lebih balance lagi ya, lebih baik lagi begitu. Artinya dari Januari mungkin bisa udah men-setting untuk defisit gitu ya, sehingga banyak akselerasi ekonomi yang bisa diformulasikan dari APBN ini ya, dari belanja APBN tadi begitu. Oke, lantas bagaimana dengan optimisme Anda di tahun 2024 sendiri untuk APBN kita? Dari sisi penerimaan negara juga akan masih sama kah atau tantangan global yang justru akan lebih besar? Ya, kalau menurut saya memang tantangan globalnya akan lebih besar ya, karena konteks pemulihan ekonomi dari pandemi ini masih akan berlangsung tahun depan. Oke. Apalagi juga geopolitiknya masih panas begitu. Di luar itu ya dalam negeri domestik juga tantangannya tidak kalah ini ya berat gitu ya. Misalkan konteks saat ini sebenarnya kita agak mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi kan kalau kita bandingkan dengan 2022 kemarin begitu. Nah, tahun depan juga kalau kemudian tidak ada upaya ekstra dari APBN ya saya rasa kemungkinan memang hanya akan 5% juga pertumbuhan ekonomi kita begitu. Dari situ ya sebetulnya dua tantangan ini yang harus dicoba diatasi ya oleh pemerintah begitu. Tapi ya kalau dibilang optimis, saya tetap optimis ya, karena sebetulnya pencapaian kita di 5% pertumbuhan ekonomi tidak sangat impresif, tapi cukup baik lah, bertahan ini. Kalau strateginya itu kalau saya lihat ini sangat bertahan ya dari berbagai macam resiko-resiko yang mengitari ya di perekonomian kita saat ini begitu. Yes, itu dia, memang target 5% ini selalu menjadi pegangan pemerintah ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Paling tidak itu yang menjadi salah satu penggerak roda ekonomi pada saat kita pertumbuhan berhasil bertahan di atas 5%. Karena kalau di bawah 5% itu berarti perlu effort yang lebih luar biasa lagi begitu ya Mas Eko, yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Baik Mas Eko, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Mas Eko. Ya, sama-sama Mas Pras. Ya.